Jadi orang yang mengenal ciri-ciri Imam Mahdi itu orang Indonesia. Dan dia bersahabat dengan orang keturunan Rasulullah yang ciri-cirinya persis betul. Dan dia tidak mau disebut Imam Mahdi. Jadi kalau ada yang ngaku Imam Mahdi, itu KW itu. Karena ciri yang ori itu gak ngaku, bahkan dia tidak mau dibayat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, justru beliau menolak. Tidak. Lastu Mahdiyan ana ihda minal ansar. Saya bukan Imam Mahdi, saya hanya satu dari orang-orang Ansor saja, orang Madinah. Maka beliau lari ke Mekah. Ke Madinah. Dikejar ke Madinah. Ketemu di Madinah, balik lagi ke Mekah. Ya tahawal min Makkah ila Madinah salasa marat. Dia bulak pergi Makkah Madinah 3 kali kata Rasulullah. Ketiga kalinya setelah berada di Mekah, orang mau berbaiat, dia mau lari, ditahan oleh malaikat Jibril di tengah malam. Diislahlah oleh malaikat Jibril. Dibuang sifat ragunya, ditanamkan sifat yakinnya, diberikan ilham untuk memimpin dunia. Allah bukakan dia untuk mudah memahami peta geopolitik dunia. Menjelang sholat subuh beliau keluar untuk dibaiat di antara multazam dengan makom Nabi Ibrahim, pintu Ka'bah dan makom Nabi Ibrahim. Berapa jumlah mereka yang berbaiat? 313 sampai 315 orang. Sejumlah pasukan badarnya Rasulullah SAW. Setelah itu maka beliau kemudian memimpin, diperangi, dikirimlah oleh berita pembayatan itu terdengar sampai ke putra mahkota tadi. Nah, dalam sebuah hadis saya temukan, yakhruju al-mahdi fi akhir ummati inda ikhtilafi minan nas wa zalazila. Umat Imam Mahdi akan keluar, Al-Mahdi akan keluar di fase terakhir umatku ketika banyak perang dan juga banyak perselisihan serta banyak bencana alam. Gempa bumi. Itu ciri Imam Mahdi akan. Wa huwa ya'ishu fi nas yaumul araba. Yamlikul araba. Beliau akan memimpin Arab nanti. Jadi Arab nanti ada dalam kepemimpinan Imam Mahdi dan beliau akan memimpin 7 sampai 8. Yakni hajajan 7 sampai 8 kali musim haji. Nah, paling tidak di musim haji beliau dibayar. Paling tidak. Ya, paling tidak. Jadi kita tunggu musim haji tahun ini. Karena 100 tahun genap itu 2024. Kita tunggu musim haji itu. Berarti sebelum nanti pengumuman pemilu, Imam Mahdi mudah-mudahan ketahuan duluan. Amin. Kabul. Halo. Ketahuan ini pilih siapa ini. Nah, kemudian beliau akan dikejar oleh satu pasukan dari mana? Dari Syam, dari bumi Syria. Yaitu utusan kaum Persia. Maka betul kata Rasulullah, setelah memerangi Raja Arab, nanti akan memerangi Persia. Setelah Jazirah Arab dikuasai, Iran akan diperangi. Kenapa? Di Iran inilah terdapat pasukan Dajjal. 70.000 pasukan Dajjal berada di Isfahan, Iran. Kalian akan memerangi Persia. Setelah itu kalian akan mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Luar biasa. Rasulullah menyebut Persia Bani Kilab. Saking banyaknya harta rampasan yang didapat. Baru setelah itu perang melawan Romawi. Nah, ciri-ciri umat Islam akan berperang dengan Romawi. Ada hadis yang menarik Bapak Ibu. Dan ini pernah ditanyakan kepada saya ketika Rusia berperang dengan Ukraina. Saya tersenyum mendengar pertanyaan orang tadi. Ya, pertanyaan saya, beliau nanya kepada saya, Ustadz, saya pernah membaca sebuah hadis. Dan di hadis itu disebutkan
bahwa orang Islam akan bersekutu dengan Romawi, lalu berperang melawan musuh bersama-sama. Nah sekarang Chechnya bergabung dengan Rusia berperang melawan Ukraina. Apa ini yang Rasul maksudkan? Saya tersenyum menjawabnya. Dan saya katakan, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha tahu. Allah Maha tahu dengan apa yang akan terjadi. Saya buka kitabnya. Kitab Sunan Ibnu Majah, jilid keempat, halaman 200 sekian lah. Lupa lagi saya jilidnya jilid 4 sih. Di dalam kitab tadi Sunan Ibnu Majah ada hadisnya. Innakum satuslihuna Rum sulhan aminan. Sungguh kalian akan berdamai dengan Romawi, membuat perjanjian yang aman, dalam keadaan aman. Summa takzuna antum wa Rum aduwa min waraihim. Subhanallah. Kemudian kalian dan Romawi akan memerangi musuh di belakang mereka. Bukan di belakang kalian kalimatnya, tapi di belakang mereka, di belakang Romawi. Fatuslamuna wa tunsaruna wa tugnamun. Kalian menang melawan musuh Romawi, dan kalian mendapatkan kemenangan gilang-gemilang dan juga selamat sejahtera, dan kalian mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak. Falamma tasafu ditulun, tatkala kalian sampai di padang rumput yang indah, qama rajulun min ahli Nasraniyah, berdiri seorang laki-laki dari ahli Nasrani sambil membawa bola bersalib, salib penang. Marah orang Islam. Seorang laki-laki Muslim mendorongnya. Oh, aku juga ikut perang, aku yang menang. Didorong tuh orang salib tadi masuk ke jurang mati. Orang Islam yang mendorongnya pun dibunuh. Berkhianatlah Romawi, berkhianat. Mereka berkumpul di atas merebut Turki. Turki hancur nanti. Kemungkinan Turki hancur. Nah, oleh Romawi. Romawi yang berhasil menguasai Turki berjumlah 80 bendera. Hum yastarikuna samanina raya, tahta samanina raya. Walikul rayatin wahidi. Bagi satu bendera ada 12.000 pasukan. Berarti jumlah Romawi 12 dikali 12.000 dikali 80 berapa? 960.000 pasukan, hampir 1 juta. Nah, akan berperang. Menariknya Bapak Ibu, Romawi yang Rasulullah sebutkan dalam hadis itu adalah bangsa Bizantium yang menjadi pusat Kristen Ortodoks. Dan pusat Kristen Ortodoks sekarang adalah Rusia. Dan Rusia bergabung dengan Chechnya melawan musuh Rusia, bukan musuh Chechnya, bukan musuh umat Islam, tapi musuh Rusia. Siapa? Ukraina. Kalimatnya mi waraihim. Aduwa mi waraihim. Musuh di belakang mereka. Di belakang Romawi, berarti di belakang Rusia. Subhanallah. Apakah ini yang terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Kita menunggu peristiwa-peristiwa ini. Baik, kemudian apa yang terjadi Ustaz? Maka kemudian Imam Mahdi bergerak sampai ke Suriah. Di Suriah itulah terjadi perangnya Bapak Ibu sekalian. Nah, perangnya di masjid ini Bapak Ibu. Ini masjid tempat terjadinya perang. Pertemuan antara pasukan Allah dengan pasukan Dajjal. Boleh saya berdiri Bapak Ibu? Mohon maaf saya. Wa qad uqimatis shalah, dan sungguh salat sudah dikumandangkan iqamahnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Sudah qomat. Wa imamukum minkum, dan imamnya dari kalangan kalian Al-Mahdi. Lalu Imam Mahdi merapatkan, meluruskan saf salat kalian. Stawu sububakum tarasu wa tadil, meluruskan dan rapatkan. Falamma yusawu sububakum, tatkala dia meluruskan saf salat kalian, fanazala Isa bin Maryam, turunlah Isa bin Maryam. Nah, masjid yang tadi ada di sini Bapak Ibu, ada di Aleppo. Ini batas Suriah dan Turki. Nah, di sini Turki dikuasai oleh Romawi, 80 bendera, satu bendera 12.000 pasukan. Di sinilah masjid bermenara putih itu. Nah, ini masjid nih. Tatkala Imam Mahdi meluruskan saf salat kalian, maka turunlah Nabi SAW indal manaratil bayda, di sisi menara putih. Ini menaranya. Teman-teman saya berhasil naik ke atas, Bu.
Saya tidak berani naik ke sana. Ya. Hanya satu masjid ini yang punya menara putih di Masjid Umar di Damaskus. Maka semua ulama ahli hadis yakin ini masjidnya. Turun Nabi SAW. Apa kata Imam Mahdi? Ta'al ya Nabi Allah salli lana. Mari Imam Mahdi. Mari Nabi Isa, Nabi Allah. Imami kami salat. Imam Mahdi mundur. Apakah Nabi Isa menjadi imam salat? Tidak. Didorong Imam Mahdi taqaddam. Amma Nabi salat. Salli lana. Maju ke kamu. Ini salat dikumandangkan untukmu. Hadihi uqimat salat. Fa inna ba'dakum li ba'din umara. Tukramatu hadhihi al-ummah. Sebagian kalian pemimpin bagi sebagian yang lain. Ini kemuliaan yang Allah berikan pada umat ini. Majulah Imam Mahdi. Nabi Isa solat di belakang Imam Mahdi. Allahu Akbar. Apakah ini membuktikan Imam Mahdi lebih mulia dari Nabi Isa? Tidak. Tapi Rasulullah lebih mulia dari para Nabi dan Rasul yang lain. Siapapun yang memimpin penegakan sunnah Rasul, wajib para Nabi dan Rasul mengikutinya. Quran Surat Ali Imran ayat 81-82. Pelajari, itu jawaban kenapa Nabi Isa menolak untuk menjadi imam salat. Ali Imran 818. Selesai salat berjamaah, Nabi Isa mengatakan, "Iftahil bab, buka pintu masjid ini." Tatkala dibuka pintu masjid ini, tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukan Yahudi Isfahan Iran dengan jubah Persia. Kata Rasulullah SAW, harum napasnya Nabi Isa tercium sejauh mata memandang. Dan jika orang kafir mencium napas Nabi Isa, mati seketika. Maka pasukan Yahudi yang di depan mati itu. Plak, 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 plak. Sisanya mereka tutup hidung. Lari-lari. Dikejar sama kaum muslimin. Betapapun mereka bersembunyi di balik batu dan pohon berkata, "Hei muslim mumin, sini di belakangku ada Yahudi, bunuh dia." Kecuali apa tadi? Pohon gorkot. Adapun Dajjal, merinding dia. Oh, malaikat mautku sudah ada. Kata Rasulullah SAW, basah kuyup bajunya, kencing di celana Dajjal. Dajjal kencing di celana. Begitu tahu ada Nabi Isa terlihat di dalam masjid, lari Dajjal ke barat. Dikejar sama Nabi Isa ke barat. Begitu Dajjal lari ke barat, di depan sudah ada Nabi Isa. Hah? Kok kamu ada di depan saya? Kata Dajjal. Lari ke timur. Begitu lihat ke timur, Nabi Isa sudah ada di depan. Kamu mau pergi kemana? Hari ini kamu milik saya, kata Nabi Isa AS. Hari ini kamu milik saya. Dajjal akhirnya tidak bisa melepaskan diri dari Nabi Isa AS. Dan terdamparlah di pintu Lud. Fi babi Lud. Lud adalah kota berdampingan dengan 13 mil dari Tel Aviv. Ke arah barat. 13 mil sebelah timur Tel Aviv lah ya. Ke arah barat laut. 13 mil. Di situ Nabi Isa akan membunuh Dajjal dengan pedang. Kalau saya berpikiran dengan tombak, bukan dengan pedang. Nah, Bapak Ibu, menariknya di Lud ada pintu gerbang, ada banyak pintu gerbang. Dan ada satu pintu gerbang yang menarik buat saya. Ini adalah salah satu dari pintu gerbang tadi. Salah satu dari pintu gerbangnya. Apa tulisannya? Ada di pintu gerbang ini Dajjal dibunuh Nabi Isa AS. Selesai masalah. Hancurlah 3 agama besar dunia. Yahudi, Nasrani, Majusi. Allah Akbar.